Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita telaah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 126. Diriwayatkan bahwasanya surat An-Nahl ini termasuk surat Makkiyah, kecuali 3 ayat yang terakhir, yaitu ayat 126, 127 dan 128. Jadi ayat 126 ini termasuk ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat ini turun itu pada Fathu Makkah, di mana sebelumnya, yaitu pada saat perang Uhud, itu ada korban yang syahid dari kaum muslimin. Dari kaum Ansor itu sebanyak 60, dari kaum Muhajirin itu sebanyak 6. Dan di antara korban itu kita ketahui ada yang meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan, yaitu sahabat Hamzah, syahid di medan Uhud dalam keadaan dicincang, dibedah dadanya. Sehingga ketika para sahabat melihat kondisi yang semacam itu, maka para sahabat kemudian berniat untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy jika nanti pada suatu saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, pada waktu Fathu Makkah, Allah takdirkan itu ada kemenangan di pihak kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu sebagian sahabat itu mengatakan, mulai hari ini tidak ada lagi orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan mau membalas dendam kekalahan ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada waktu membunuh kaum muslimin di medan Uhud. Sehingga berita ini tersebar dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya semua akan aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan di saat kemenangan Fathu Makkah. Nah, di saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka balaslah dengan siksaan yang seperti siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Walain sabartum, dan jika kamu semua bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin, niscaya itu kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika ingin membalas,
apa yang dilakukan oleh orang lain yang menyakitkan kita, maka balaslah dengan yang setimpal, yang semisalnya. Jadi tidak boleh melebihkan balasan yang kita berikan kepada orang lain. Namun jika bersabar, memaafkan, itu lebih baik, dan itulah yang namanya orang yang bersabar. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang menyusun tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan ayat ini, bahwasanya ayat ini menunjukkan bolehnya adanya pembalasan bagi orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi, dengan syarat yang semisalnya, yang sepadannya, tidak boleh berlebihan. Namun jika memaafkan, jika bersabar, tidak membalas, itu lebih baik. Itulah orang-orang yang bersabar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Fathu Makkah, Allah berikan kemenangan yang gemilang, kemenangan yang sangat luar biasa. Seandainya ketika itu Rasulullah SAW mau membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu sebelum Fathu Makkah atau sebelum Rasul hijrah, kita lihat Rasul dihina, Rasul dilempari dengan kotoran, bahkan dengan batu, dan disakiti dengan berbagai hal, diboikot dan sebagainya. Tapi di saat Rasul diberikan oleh Allah kemenangan, Rasul memaafkan. Al-yauma yaumul marhamah. Pada hari ini adalah hari yang disayangi, hari kesayangan, hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Inilah indahnya ajaran Islam, senantiasa memberikan maaf di saat, walaupun saat itu bisa untuk membalas. Begitu pula sahabat yang mulia, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, luar biasa. Pada waktu itu sahabat Abu Darda punya budak perempuan. Nah, budak ini meracun, mencampur racun dalam makanan yang dimakan oleh sahabat Abu Darda sampai 40 kali. Tidak tanggung-tanggung, 40 kali pembantunya ini, budaknya yang perempuan ini meracuni majikannya, yaitu sahabat Abu Darda. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, racun itu tidak berpengaruh, tidak ngefek, tidak ada gunanya, karena sahabat Abu Darda tetap segar, tetap sehat. Sehingga pada saat itu budaknya ini kemudian bertanya kepada sahabat Abu Darda, "Ya Tuan, kau ini orang yang sangat luar biasa." Kata sahabat Abu Darda, "Ah tidak, saya orang biasa-biasa aja." "Tidak Tuan, ini sangat luar biasa." "Bagaimana tidak luar biasa? Ketahui bahwa saya sudah meracun Tuan itu 40 kali. Tapi Tuan tidak apa-apa. Pengaruh racun ini gak mempan. Padahal ini racun yang mematikan." Maka jawab sahabat Abu Darda, "Apa kamu tidak tahu bahwasanya orang yang berzikir, orang yang selalu ingat Allah, itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah?" Lalu budak perempuan ini bertanya, "Zikir yang bagaimana Tuan?"
Maka sahabat Abu Darda menjawab, yaitu zikir Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu zikir yang senantiasa dibaca oleh sahabat Abu Darda. Dengan izin Allah diracun 40 kali, itu tidak ada apa-apanya, itu racun, tidak berpengaruh. Lalu sahabat Abu Darda balik bertanya kepada budak yang perempuan itu, kenapa kamu meracun saya? Maka jawab budaknya ini dengan enteng, ya habis saya benci sama Tuhan. Oh begitu, baiklah, kalau begitu mulai hari ini kamu merdeka, kamu tidak lagi budak. Mulai hari ini saya maafkan dan saya merdekakan kamu. Masya Allah, ini satu sikap yang sangat luar biasa. Diracun sampai 40 kali oleh budaknya, malah sahabat Abu Darda ini membalas, bukan hanya sekedar memaafkan, tapi diberi bonus yang luar biasa balasannya, yaitu dimerdekakan. Ini memang luar biasa kelapangan hati sahabat Abu Darda. Inilah orang-orang yang sabar. Kenapa sampai bisa segitunya sahabat Abu Darda? Ibaratnya disakiti malah dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Karena yakin betul sahabat Abu Darda akan pahala orang yang memaafkan, pahala orang-orang yang bersabar, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala yang tak terhingga, yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Ini, maka sahabat Abu Darda sangat tertarik. Di mana ada kesempatan memaafkan, maka selalu memaafkan. Bukan hanya sekali itu sahabat Abu Darda disakiti, tapi terus selalu memberikan maaf. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itu orang-orang yang dibalas dengan surga disebabkan karena kesabaran mereka, dan mereka kelak di surga itu akan dihormati dan disambut dengan ucapan-ucapan selamat. Inilah dahsyatnya orang yang bisa sabar, lapang hati, bisa memaafkan di saat bisa memberikan balasan. Dan sekiranya harus membalas, maka membalasnya itu dengan yang setimpal, tidak boleh melampaui batas. Sampai Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, al-mustabani maqala fa'alal badi'i malam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling caci mencaci, saling hina menghina, saling bertengkar, itu ya seperti apa yang di keduanya katakan. Tapi kesalahan dan dosa itu bagi yang memulai mencaci, bagi yang memulai menyakiti, bagi yang memulai menghina, selama yang dihina itu tidak membalas dengan yang berlebih-lebihan. Makanya harus dijaga, jangan sampai kita lepas kontrol emosi sehingga melampaui batas dari apa yang dia terima dari siksaan itu. Paling tidak ya itu semisalnya. Sangat utama, sangat baik jika kepingin mendapatkan pahala yang tak terhingga, ingin mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya,
tentunya adalah dengan bersabar, yaitu memaafkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat selalu memaafkan kepada siapapun yang telah menyakiti kita. Walhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.